Saya sangat kecewa, saya juga sedih ya. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Namun saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya, mengapa kok seorang presiden diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya. Jokowi membodohi rakyat Indonesia dengan ijazah anaknya. Jangan-jangan ijazah Jokowi palsu, kata guru besar peneliti BRIN, Profesor Ikrar Nusabakti dalam video yang beredar. Ikrar mengatakan Jokowi dan Gibran mirip kelakuannya dengan membagikan sembako kepada rakyat agar dianggap menggunakan dana pribadi. Anak dan bapak tingkah lakunya sama, menggunakan anggaran negara, mencap Jokowi bagi-bagi seakan-akan Jokowi menggunakan uang pribadinya bagi-bagi sembako, jelasnya. Menurut Ikrar, Jokowi memanfaatkan kebodohan rakyat dengan melakukan pembagian sembako agar mantan wali kota Solo dianggap berpihak kepada masyarakat. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu berita menarik ya. Ini apa lagi ini ya? Pakar Tata Negara UGM curiga ada agenda besar di balik usulan kepala daerah dipilih DPRD. Iyalah, sekarang kan ada Kim. Coba bayangkan kalau Kim bersatu, tinggal bagi-bagi dia pemilihan kepala daerah ya, untuk menguasai dengan cara mudah dan murah. Tetapi ya tentu tidak semudah itu juga ya. Coba kita lihat ya. Oke, ini ada berita soal ijazah palsunya Jokowi dan Gibran ya. Guru besar peneliti BRIN _2 Jokowi membodohi rakyat dengan kasus ijazah anaknya. Oke, coba kita baca. Sekali lagi ya, soal ijazah palsu ini sampai sekarang belum jelas. Belum jelas Jokowi dan belum jelas Gibran, karena Gibran juga diduga bukan ijazah palsu tetapi ijazahnya tidak standar untuk SMA atau SMU ya. Kali ini yang bicara adalah Ikrar Nusabakti ya, Profesor Ikrar Nusabakti yang dulu sangat Jokowi mania. Jokowi membodohi rakyat Indonesia dan merekayasa aturan agar putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka Gibran bisa menjadi wakil presiden. Jokowi juga menutupi kasus ijazah palsu milik Gibran. Jokowi membodohi rakyat Indonesia dengan ijazah anaknya. Jangan-jangan ijazah Jokowi palsu, kata guru besar peneliti BRIN, Profesor Ikrar Nusabakti dalam video yang beredar. Ikrar mengatakan Jokowi dan Gibran mirip kelakuannya dengan membagikan sembako kepada rakyat agar dianggap menggunakan dana pribadi. Anak dan bapak tingkah lakunya sama, menggunakan anggaran negara, mencap Jokowi bagi-bagi seakan-akan Jokowi menggunakan uang pribadinya bagi-bagi sembako, jelasnya. Menurut Ikrar, Jokowi memanfaatkan kebodohan rakyat dengan melakukan pembagian sembako agar mantan wali kota Solo dianggap berpihak kepada masyarakat kecil. Pertanggungjawabkah seorang presiden yang membiarkan rakyatnya bodoh, tidak memiliki keberanian hidup yang layak, ungkap Ikrar. Selain itu, kata Ikrar, dalam sejarah Indonesia tidak ada wakil presiden yang bisa menjadi presiden melalui pilpres.
Itu tidak ada ceritanya seorang wakil presiden naik pangkat menjadi presiden melalui pemilihan umum pungkasnya. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, soal ijazah baik ayah dan anak ini ya sampai sekarang dianggap bermasalah ya. Ijazah Jokowi dianggap bermasalah, ijazah Gibran dianggap bermasalah. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita tahu yang digugat itu sebenarnya bukan ijazah S1 Jokowi, tapi SD, SMP, dan SMA sebagai syarat minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ya, sementara yang menjadi masalah dengan Gibran Raka Buming Raka adalah dia menjalani proses SMA selama 5 tahun di 3 tempat. Di Solo, di Singapura, dan kemudian di Australia. Kita tidak tahu mana yang ijazah SMA atau SMU-nya atau setingkat SMA dan SMU-nya. Itu persoalannya ya. Kalau untuk Gibran Raka Buming Raka. Jadi saudara sekalian, makanya saya tadi dalam orasi mengatakan saya merasa belum ada perubahan apa-apa di Republik ini terkait dengan ya hal-hal yang harusnya bisa kita klarifikasi dengan mudah. Contoh ijazah asli Jokowi, kan harusnya gampang diklarifikasi kalau ada yang namanya political will, kemauan politik. Apalagi Prabowo, apalagi Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Pentingnya apa sih? Pentingnya untuk meletakkan status Jokowi dalam sistem ketatanegaraan kita. Apakah dia layak, ya kan, diberikan tempat yang terhormat? Apakah tidak layak? Termasuk juga pemberian rumah sebagai mantan presiden, itu satu hal ya. Kalau soal kinerja, buruk sekali kinerjanya selama 10 tahun kan. Dan yang kedua adalah anaknya. Apakah anaknya kemudian juga ijazahnya benar atau tidak? Karena ada indikasi Gibran pun ijazahnya tidak terlalu benar ya. Begitu sobat era sekalian ya. Dan jangan lupa saya ada 2 acara ya. Acara pertama adalah acara di Zoom dengan FTA, Forum Tanah Air ya. Nanti ada Profesor Din Samsudin, kemudian ada juga Said Didu dan Tata Cassandra dari FTA. Lalu yang kedua kegiatan di Makassar ya. Jadi kedua kegiatan ini fortunately hari Minggu semua. Jadi kita bisa lihat-lihat sikon ke depan ya. Begitu sobat era sekalian ya. Kalau di Makassar kegiatannya bersama mahasiswa ya. Jadi saudara sekalian, saya akan membacakan atau mengulas sedikit atau menyinggung sedikit berita-berita yang ada ya, selain berita soal itu tadi ya. Misalnya ada pakar tata negara UGM curiga ada agenda besar di balik usulan kepala daerah dipilih DPRD. Nanti kita bahas ya. Presiden Prabowo sedang mainkan politik color water sword. Apa maksudnya ini ya? Mahfud sambut usul Prabowo evaluasi pilkada langsung mahal dan jorok. Iya, tetapi bukan itunya menurut saya ya. Ini apalagi nih soal kedekatan ini digosip-gosipkan saja ya. Marwarar ucapkan selamat ke Pramono Rano. Luhut dianggap mulai tinggalkan Jokowi. Stefan Antonio bisa segera diusut dosa-dosanya selama 2 periode ya. Kemudian aguan dan sejumlah kontroversi dari kasus reklamasi PSNBK hingga IKN di era Jokowi. Dan yang jelas itu betul-betul diberikan karpet merah ya kalau dia orang-orang hebat ya. Begitu sobat era sekalian. Ada juga keluarga konglomerat Lipo Group Mokhtar Riyadi temui Jokowi di Solo. Apa yang dibahas? Luar biasa ya. Kemudian macam-macam ya. Kemudian ada isu bahwa RK akan dapat kursi wamen ya. Luar biasa memang baiknya Prabowo Subianto ya. Siapapun dikasih jabatan sama dia.
Oke, sobat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita ya. Setelah istirahat dan besok. Ini sudah besok sesungguhnya, hampir sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry, saya belum membacakan komentar sobat RH sekalian ya. Segera proses hukum, sudah bohongi rakyat. Angkat terus kasus kejahatan yang dilakukan Jokowi bersama keluarganya. Hakim harus bisa membuktikan apakah ijazah Jokowi palsu atau enggak supaya publik tahu, ya. Publik tempe ya. Ya bukan hakim yang harus membuktikan.